Baik, pada bab kedua kita membahas aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem. Pertama ada aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak dalam bahasa Inggris, software application, adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Kemudian ada sistem unit. Sistem unit adalah hal yang terdiri dari komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk mengolah data. Sistem unit ini merujuk kepada perangkat keras komputer, yang dimana memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, unit komputer. Sistem unit adalah suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Sebuah komputer terdiri atas beberapa perangkat-perangkat yang digunakan untuk menerima masukan input, melakukan proses, mengeluarkan hasil output, menyimpan dan berkomunikasi. Kemudiannya lanjut kepada pengertian dari software. Software adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Untuk membuatnya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau ahli di bidangnya. Perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali dan dipahami oleh mesin, hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Kemudian ada beberapa fungsi utama dari software. Yang pertama ada software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah. Yang kedua ada dalam mengatur hardware dan atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Berikutnya ada fungsinya sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Berikutnya, software juga berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima input dengan baik. Berikutnya dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Kemudian kita mengenal macam-macam software dan fungsinya. Yang pertama ada software antivirus. Ini merupakan software yang digunakan dalam melindungi perangkat komputer dari virus. Tujuannya sendiri untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus dari perangkat komputer yang kita miliki. Yang kedua ada software perkantoran. Software ini digunakan dalam menjalankan pekerjaan kantor. Selain itu, software perkantoran juga digunakan dalam berbagai bidang keseharian. Software perkantoran biasanya terdapat dalam satu paket sehingga terdapat banyak fungsi yang bisa dilakukan secara presentasi, pengolahan data, pembuatan dokumen, grafis, hingga komunikasi. Berikutnya ada software video editor. Ini digunakan untuk mengedit video tentunya. Tujuannya adalah agar video yang dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada software browser atau yang bisa disebut dengan mesin pencari. Software ini banyak digunakan dan dibutuhkan
dalam mencari informasi menggunakan Google salah satunya. Contohnya dengan menggunakan browser, segala informasi yang kita inginkan dan kita butuhkan dapat ditemukan dengan cepat tentunya. Kemudian ada software desain grafis. Dengan software desain grafis ini, kita dapat menyalurkan seni dan kreativitas masing-masing melalui desain grafis yang akan kita buat. Kemudian ada software jaringan. Software jaringan ini adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antar device yang terhubung, sehingga kita dengan mudah memantau aktivitas komunikasi yang dilakukan dengan jelas. Hal ini bisa digunakan untuk memantau apakah terdapat tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak wajar. Kemudian ada software audio editor. Jenis software ini digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang terbaik tentunya. Kemudian ada software akuntansi. Software akuntansi merupakan bagian dari software perkantoran yang banyak digunakan. Namun bedanya adalah lebih ke permasalahan akuntansi. Software akuntansi difokuskan untuk mengumpulkan semua transaksi yang dilakukan dan akhirnya dibutuhkan untuk laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada software akuntansi yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada software downloader. Software ini digunakan untuk mempermudah kita sebagai pengguna dalam melakukan download pada suatu file atau data tertentu, sehingga proses mendownload data atau file lebih cepat dan mudah dilakukan. Kemudian ada software PDF reader. Dokumen ini dalam bentuk PDF membutuhkan software khusus agar dokumen tersebut dapat dibaca. Software PDF reader ini mengajarkan kita dalam pengalaman membaca, mengedit dokumen, dan mengirim dokumen menjadi lebih mudah. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan operasi aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan menggunakan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang ketiga ada aplikasi database atau database. Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Perangkat lunak semacam ini didesain untuk membantu pemelihara data dalam jumlah yang besar. Basis data juga merupakan hal yang sangat penting dalam sistem informasi karena fungsinya sebagai gudang penyimpanan data yang selanjutnya akan diolah. Basis data pun menjadi sangat penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan update yang rumit. Yang keempat, ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sinteks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman sendiri untuk memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Dan bahasa pemrograman komputer yang kita kenal antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, COBOL, C, PHP, NET, dan ratusan bahasa lainnya.
Ini adalah bahasa pemrograman yang terbagi menjadi 4 bagian. Ada Object Oriented Language sampai Low Level Language. Dan berikutnya ada Sistem Unit. Sistem unit ini ada kita bahas sedikit di slide awal, yaitu sistem unit adalah suatu rangka yang terdapat pada komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Sebuah komputer terdiri atas perangkat-perangkat yang digunakan untuk menerima masukan input, output, dan perangkat lain seperti keyboard, mouse, mikrofon, sampai speaker. Umumnya itu menempati ruang di luar unit komputer. Yang keenam ada prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer kita. Prosesor ini juga memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Dalam menggunakan perangkat komputer memiliki prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi penggunanya. Mulai dari perangkat sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Adapun fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Yang ketujuh ada representasi data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Representasi data adalah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Dalam hal ini, n-bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya. Kemudian yang ke-8, memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Jenis-jenis memori internal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ROM, yang kedua ada CMOS, yang ketiga ada DRAM, yang keempat ada memori RAM, yang kelima ada SDRAM atau SDRAM, yang kelima ada cache, dan yang sembilan ada slot ekspansi dan adapter card. Slot ekspansi mengacu pada salah satu slot pada motherboard yang dapat menampung kartu ekspansi untuk memperluas fungsionalitas komputer, serta kartu video, kartu jaringan, atau kartu suara. Adapter card atau kartu ekspansi adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Terima kasih, itu tadi pembahasan sedikit yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.